Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jemi Haryadi dengan NRP 2340 3002 dari kelompok 5 pembahasan mengenai nilai-nilai keislaman di era globalisasi. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Mutia Harsono dengan NIM 2340315. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Putra Hidayat, NRP 234030019. Halo, Assalamualaikum semua. Kenalin, nama aku Dina Luciana dengan NIM 2340325. Kelompok 5 akan membahas tentang Islam dan isu-isu kontemporer yang sedang hangat terjadi. Kami mengambil studi kasus terhadap remaja, di mana tingkah-tingkah remaja saat ini banyak sekali diperbincangkan akibat adanya globalisasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang globalisasi terlebih dahulu. Globalisasi merupakan ekspresi dari internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, modernisasi, dan penghilangan batas wilayah. Globalisasi ditandai dengan cepatnya akses informasi, teknologi, komunikasi, serta ditandai dengan interaksi sosial yang tidak terbatas. Globalisasi memiliki dampak terutama pada dunia pendidikan, yang dimana salah satu dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya globalisasi yaitu pertama, akses informasi yang mudah didapat. Tentunya dengan pengaruh globalisasi, kita bisa mengetahui kabar dari ujung dunia sampai ke ujung yang lainnya. Selanjutnya, ada menciptakan tenaga kerja yang kreatif, terampil, dan kompetitif. Dan juga dampak dari globalisasi adalah menciptakan inovasi dalam dunia pendidikan. Selain dampak positif, tentunya ada juga dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Di antaranya ada komersialisasi pendidikan, juga ada pengelompokan status sosial yang menciptakan kecemburuan sosial, kesenjangan sosial, dan masalah-masalah sosial lainnya. Selanjutnya ada pembusukan atau pemerosotan nilai budaya akibat pengaruh budaya asing. Dari dampak yang diberikan, sayangnya dampak negatif yang mendominasi kehidupan saat ini, khususnya pada remaja. Krisis spiritual keislaman yang dikarenakan oleh gaya hidup remaja khususnya, di mana mereka lebih senang menggunakan perkembangan pengetahuan dan teknologi. Mereka dibutakan oleh teknologi sehingga mereka seakan-akan tidak bisa hidup tanpa adanya teknologi. Sebagai contoh, handphone. Orang-orang di masa kini lebih mementingkan keduniawian dibandingkan mendekatkan diri kepada Allah. Ditambah adanya lembaga-lembaga yang lebih mendahulukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dibandingkan dengan iman dan takwa. Akibatnya, remaja saat ini kebanyakan mereka tidak mampu menyeimbangkan sikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Remaja kebanyakan saat ini bergerak jauh dari pusat. Mereka pula meninggalkan pemahaman agama berdasarkan wahyu yang sudah diberikan. Moral atau krisis spiritual keislaman tentunya terjadi akibat beberapa faktor. Di antaranya ada faktor internal, juga faktor eksternal. Faktor internal ini terdapat pada diri sendiri, di mana si remaja ini tidak dapat melakukan controlling atau tidak bisa mengontrol dirinya terhadap kuatnya arus globalisasi. Faktor eksternal, salah satu di antaranya ada pola asuh orang tua, juga ada pengaruh lingkungan dan pertemanan yang secara tidak langsung membawa perilaku yang menunjang pada penurunan nilai keislaman pada remaja tersebut. Menghadapi atau upaya untuk mengatasi kemerosotan nilai-nilai keislaman pada remaja saat ini bisa melalui revitalisasi nilai-nilai moral keagamaan melalui pendidikan agama guna meningkatkan kepercayaan diri, juga mengembalikan jati diri keislaman pada remaja. Salah satu upayanya juga bisa dengan mengikuti forum atau komunitas-komunitas keislaman
yang bisa ditemui di sosial media. Dengan catatan, pandailah memilih komunitas agar tidak tersesat lebih jauh lagi. Atau jika kamu berada di lingkungan sekolah atau perkuliahan, kamu bisa mengikuti ekstrakurikuler atau unit kegiatan mahasiswa yang memang berfokuskan pada nilai-nilai keislaman. Cara yang lain juga dengan melakukan strategi penanaman nilai-nilai peradaban lokal guna mengatasi atau guna menanggapi tantangan globalisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 5. Yang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam ucapan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.